Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Profesor Dr. EM Sutrisna, Magister Kesehatan, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta dan sebagai pembicara di acara bedah buku jilid 2 ini. Yang terhormat Dr. Yuni Prasetyo Kurniati, Magister Kesehatan, Spesialis Patologi Anatomi, selaku Kepala Perpustakaan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta yang menaungi acara ini. Yang kami hormati dokter beserta staf Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan yang saya sayangi teman-teman beserta hadirin sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam acara ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara bedah buku jilid 2 walau dengan keterbatasan yang ada ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Hadirin sekalian, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama sesuai keyakinan masing-masing. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin sekalian, sebelum dimulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga presentasi, yang keempat diskusi. Untuk sesi diskusi, pertanyaan yang akan diajukan bisa dikirim melalui chat via Zoom, dan yang terakhir yaitu penutup dan kesimpulan. Demikian susunan acara bedah buku jilid 2 pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh Saudara Umar Faruk. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan surat ayat 25 sampai 28 dari surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Umar atas tilawahnya. Acara selanjutnya yaitu presentasi yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. EM Sutrisna, Magister Kesehatan. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan, Prof. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, saudara sekalian, peserta bedah buku, segala puji kita kepada Allah SWT atas limpahan rahmatnya kita bisa mengikuti acara bedah buku dalam rangka thalabul ilmi di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita. Judul buku yang saya tulis itu adalah Herbal Medicine, Tinjauan Farmakologis. Buku ini saya tulis pada tahun 2016-an ya. Jadi sudah sekitar 3-4 tahun yang lalu. Nah, latar belakang kenapa saya menulis buku ini ya, adalah ada keprihatinan terhadap pemahaman masyarakat terhadap obat tradisional. Misalnya bagaimana masyarakat kita itu sudah lama mengenal dengan namanya obat tradisional. Konotasi obat tradisional pada waktu itu atau pada waktu ini adalah jamu. Ya, jamu. Dan pengetahuan masyarakat terhadap jamu itu masih sangat sedikit dan banyak misinformasi. Sebagai contoh misalnya apa? Misalnya mereka beranggapan bahwasanya jamu itu sangat aman, bebas efek samping, dan sangat bermanfaat. Ya kan? Sangat aman, sangat bebas efek samping, dan sangat bermanfaat. Dalam batas-batas tertentu, itu mungkin ada benarnya. Tetapi kita juga akan meninjau dari sisi ilmiah, terutama dari sisi farmakologis. Ya. Karena apa? Konsekuensi dari kata-kata sangat aman itu, mereka akan mengkonsumsi jamu itu mungkin dalam konteks farmakologi melebihi takaran, melebihi dosis. Ya. Kemudian kata-kata sangat bermanfaat itu dalam persepsi mereka, hampir semua penyakit bisa diobati dengan jamu itu atau jamu tertentu gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kemudian mendorong saya mencoba menulis ya buku ini. Kemudian yang kedua, kepercayaan masyarakat terhadap obat tradisional tadi. Jadi itu berarti berkaitan dengan persepsi ya, persepsi. Tadi termasuk persepsi yang salah tadi ya, sehingga dikatakan jamu 1000 penyakit, jamu dewa. Artinya apa? Segala penyakit bisa diberi dengan jamu itu. Ini kan menyesatkan. Karena kalau kita sebagai masyarakat ilmiah, calon seorang dokter, namanya obat atau medicine itu ada indikasi, ada kontraindikasi, ada posologi, aturan dosis, ada warning, dan sebagainya. Ya. Tidak ada sebenarnya satu obat yang dia bisa untuk segala jenis penyakit. Ya. Tidak ada. Kalau sampai ada, mestinya tidak perlu diberikan seorang dokter. Gitu. Ya. Yang ketiga adalah tentang iklan obat tradisional. Ya. Nah, kita mencoba akan mengkritisi. Saya menulis beberapa di dalam slide itu, tetapi mungkin nanti saya skip ya, tidak saya tampilkan karena tetapi substansinya kita mencoba mengkritisi beberapa iklan, di mana dalam iklan tersebut ada sifat-sifat mungkin bombastis, ada sifat-sifat yang misinformasi, ya, bombastis dan misinformasi. Ya. Maksudnya apa? Ya tadi contohnya adalah iklan obat itu bisa untuk segala jenis penyakit. 1 minggu dijamin badan turun sekian kilo, 10 kilo, 15 kilo gitu. Atau ini obat wasir tanpa operasi gitu. Hal yang itu yang mestinya harus kita kritisi sebagai masyarakat ilmiah atau sebagai calon seorang dokter. Ya. Walaupun dalam slide sudah saya tunjukkan, tetapi tentang iklan tadi akan saya skip, ya, supaya tidak misinformasi ya. Nah, buku Herbal Medicine
Ya, ini terbit tahun 2016 dan jumlah halaman masih 100. Ini edisi 1 ya, masih 111 edisi 1. Ada 7 bab. Di bab pertama saya menjelaskan tentang sejarah obat tradisional dan konsep back to nature. Secara obat tradisional konsep back to nature. Bab yang kedua tentang tahapan penemuan obat. Ya, tahapan penemuan obat. Bab yang ketiga tentang metode penyarian atau metode ekstraksi. Bab yang keempat tentang BSO-OT, bentuk sediaan obat tradisional dan persyaratannya. Bab yang kelima, cara pembuatan obat tradisional yang baik, namanya CPOTB. Kalau obat sintetis namanya CPOB. Cara pembuatan obat yang baik. Tapi kalau obat tradisional CPOTB. Bab yang keenam, efek farmakologi obat herbal ditinjau dari sisi ilmiah. Sehingga nanti akan kita tampilkan di dalam buku ini banyak mensitasi hasil-hasil riset. Terutama riset yang berkaitan dengan obat tradisional dan tarafnya itu sebagian besar masih preclinical riset, ya, atau uji praklinis, uji pada hewan. Ya. Dan yang bab ketujuh, kita tampilkan contoh komponen aktif tanaman obat dan indikasinya. Ya. Jadi jawab. Kita juga akan mensoroti satu persatu bab tersebut. Ya. Mungkin nanti tidak terlalu panjang, tetapi diskusinya yang lebih mendalam. Nah, sejarah obat tradisional itu kita mengenal ada namanya jamu, ya. Ada namanya jamu. Jamu itu apa? Jamu itu adalah sediaan obat tradisional, ya, yang dia itu secara empiris punya efek, ya, secara empiris punya efek klinis pada manusia, dan itu dibuktikan turun-temurun. Ya. Namanya turun-temurun berarti bukan hanya satu generasi. Generasi sebelumnya, itu namanya turun-temurun. Gitu. Jadi generasi kakeknya, generasi ayahnya kakeknya. Ya, ada sebagian yang mengkategorikan kalau turun-temurun itu 3 generasi ke atas. Gitu. Jadi kalau baru kemarin ditemukan berefek, kemudian sekarang disebarkan, itu namanya belum jamu, kalau dia belum ada data empiris. Ya. Jadi kalau jamu itu secara empiris dia berefek, dan itu sudah turun-temurun. Nah, kemudian konsep back to the nature. Kenapa konsep ini muncul? Ya, ini juga sangat karena ada pertimbangan bahwasanya kita mengetahui di dalam obat sintetis itu, ya, dalam kaidahnya adalah setiap obat itu pasti dia punya efek samping. Kalau suatu senyawa itu dia tidak punya efek samping, maka kemanjurannya sebagai obat diragukan. Ya, tentu dia bukan obat, bahasa mudahnya seperti itu ya. Jadi setiap obat pasti punya efek samping. Tentu kalau kita belajar farmakologi, adverse effect, adverse event dan sebagainya itu sudah ada di list dalam satu kemasan tersebut. Obat ini efek sampingnya ini A, B, C, D, E gitu kan ya. A, B, C, D, E. Nah, efek samping ini ada efek yang memang tidak bisa dihindari, ada efek yang unpredictable, ada efek yang sering, ada efek yang jarang. Ya kan ya. Tetapi efek yang jarang itu tetap dilaporkan. Sekian kecil persen ada laporan efek samping. Ya, misalnya beberapa terakhir ini tentang COVID-19, penggunaan hidrokloroquine itu ada resiko plorong QT misalnya. Itu efek samping. Apakah semua pasien mengalami plorong QT? Tidak. Terkadang iya, terkadang tidak. Berapa persen yang mengalami efek samping? Captopril itu ada efek samping batuk. Ya, yang terkenal batuk. Dan ternyata efek samping batuk itu sekian persen. Bisa 15-20% orang yang minum captopril itu mengalami efek samping. Efek samping ada yang minor, ada yang major, ada yang ringan, ada yang berat. Nah, hal-hal seperti itulah yang kemudian mendasari
sebagian orang menganjurkan back to the nature, kembali ke alam. Maksudnya apa itu? Sebisa mungkin orang sehat itu menggunakan bahan-bahan alam, ya, baik untuk tujuan preventif maupun untuk tujuan kuratif. Nah, kembali ke alam itu juga didukung dengan kondisi geografis Indonesia. Jadi Indonesia itu, ya, merupakan negara dengan biodiversity terbesar kedua setelah Brasilia. Ya. Kurang lebih beberapa referensi mengatakan ada sekitar 30.000 jenis tanaman ada di Indonesia. 30.000 jenis tanaman ada di Indonesia. Dan sekitar 7.500 merupakan tanaman obat. 7.500 merupakan tanaman obat. Sehingga itu sebenarnya peluang yang sangat besar untuk pengembangan obat tradisional. Ya. Dan data, ya, sejak ketika buku ini saya tulis, baru sekitar 2.000 tanaman obat itu telah diidentifikasi. Ya. Artinya apa? Masih ada sekitar 5.000 lebih tanaman obat yang belum teridentifikasi. Kemudian, industri baru juga baru menawarkan sekitar 300 jenis tanaman obat. Jadi yang dimanfaatkan oleh industri obat herbal itu belum sampai 7.500, baru sekitar catatan saya mengatakan baru sekitar 300-an jenis tanaman obat yang sudah dimanfaatkan oleh industri. Artinya ini masih sangat terbuka peluang untuk pengembangan obat tradisional, baik untuk kepentingan preventif maupun untuk kepentingan kuratif. Ya. Nah, di negara maju pun, ya, itu juga sudah mulai tren, ya, kembali ke alam. Ya. Bahkan WHO menyatakan bahwasanya obat herbal digunakan sekitar 60% penduduk di negara maju. Sedang di negara berkembang sekitar 80% menggunakan obat herbal. Kenapa? Nah, beberapa dugaan meningkatnya penggunaan obat herbal di negara maju itu antara lain karena kita mengetahui ada beberapa jenis penyakit yang gagal, gagal diobati dengan obat-obat modern, atau obat modern belum bisa menyembuhkan sampai tuntas. Bahasa mudahnya seperti itu ya. Misalnya apa? Misalnya infeksi HIV, AIDS, HIV. Ya. HIV itu kita hanya bisa mengontrol replikasi virus dengan antiretroviral gitu. Ya. Tetapi tidak bisa menyembuhkan secara total. Cancer, kita hanya mengenal obat-obat sitostatika, obat-obat yang menekan proliferasi sel kanker, tetapi tidak ada obat yang atau belum ada obat yang bisa menyembuhkan kanker. Gitu. Dan kemudian penyakit-penyakit degeneratif yang banyak muncul. Ya, jadi kalau negara itu semakin maju, semakin banyak penyakit degeneratif. Karena itu berkaitan dengan pola hidup dan pola makan. Meningkat kemakmuran, kemudian meningkat juga tingkat stres karena persaingan hidup, persaingan bisnis dan sebagainya, maka lebih cepat muncul penyakit degeneratif. Nah, juga kemudian semakin meluasnya informasi tentang obat herbal. Itulah yang kemudian beberapa ini yang menyebabkan obat tradisional sekarang sudah mulai mengambil peran sebagai terapi pendamping, terapi suplemen untuk preventif maupun kuratif penyakit-penyakit tertentu gitu. Nah, tentu ada keunggulan dan kelemahan dari obat tradisional. Ya, ada keunggulan, ada kelemahan obat tradisional. Apa keunggulannya? Kalau kita bicara tanaman obat, maka ada banyak aktif kompon dalam bahan alam itu, dalam tanaman obat itu. Ada banyak senyawa aktif yang senyawa aktif tadi ketika bersama-sama bisa saling komplementer, bisa saling melengkapi. Ya, tentu kalau kita bicara efek, ya kalau kita bicara efek itu akan tercapai pada dosis tertentu, baik besaran dosisnya maupun durasi pemberian obatnya. Itu kalau kita bicara efek. Sebagai contoh misalnya begini, obat tradisional ada senyawa aktif yang dia berefek mungkin menurunkan tekanan darah. Tetapi kalau dia bentuk sediaannya itu adalah rajangan misalnya, maka senyawa aktif tadi jumlahnya hanya kecil sekali, sekian mikrogram dalam satu kemasan rajangan tadi. Sehingga mungkin itu tidak cukup dosis untuk menimbulkan atau untuk menurunkan tekanan darah. Tetapi fakta bahwasanya
di dalam tanaman obat itu banyak senyawa aktif, itu telah terbukti secara ilmiah. Ya. Nah, karena banyak senyawa aktif, maka memungkinkan obat, ya, obat bahan alam itu memiliki banyak efek farmakologis atau berpotensi punya efek farmakologis. Misalnya, tanaman ini, Simplicia tanaman X itu mengandung komponen aktif A, B, C, D, E, F. Maka ada kemungkinan efek farmakologisnya adalah A, B, C, D, E, F. Tetapi kita bicara antara efek dengan effectiveness, ya. Dia punya efek seperti itu, tetapi belum tentu dia bisa menyembuhkan. Karena apa? Diperlukan dosis yang cukup, durasi yang cukup untuk menyembuhkan satu penyakit. Ya. Sehingga nanti dalam tahapan penemuan obat tradisional itu, ya, ada namanya jamu, ada namanya obat herbal berstandar, ada namanya fitofarmaka. Ya. Itu kelebihannya. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya adalah masih sedikit obat tradisional yang telah dibuktikan secara ilmiah. Sampai ke uji klinis masih sedikit. Sebagian besar baru tahap uji praklinis, baik oleh industri obat herbal ataupun oleh saintifik ataupun oleh saintis. Bisa mahasiswa kesehatan, mahasiswa kedokteran dalam bentuk skripsi dan sebagainya. Sebagian besar masih dalam bentuk uji praklinis. Kemudian kelemahan yang kedua, kurangnya standarisasi dan obat tradisional. Ya. Terkadang apa yang sudah dipasarkan itu tidak terstandar, ya. Baik dalam bentuk misalnya nanti penyiapan ekstraknya, dalam bentuk besaran dosisnya dan sebagainya. Dalam bentuk penyimpanannya terkadang seperti itu. Ya. Yang ketiga kelemahannya masih ada resistensi dari para pelaku kesehatan, ya, karena apa tadi? Karena belum ada uji klinis, ya. Itu beberapa kelebihan sejarah dan kelebihan dari obat tradisional, ya. Nah, ini bab pertama. Bab kedua saya menjelaskan tentang tahapan penemuan obat herbal. Jadi kalau kita bicara obat herbal itu tadi dikatakan saya menyinggung adalah jamu. Kalau jamu tadi apa? Sudah saya katakan, tanaman obat yang dia secara empiris bermanfaat. Tentu kalau kita bicara dalam konteks critical appraisal, berapa orang yang sudah mengambil manfaat gitu kan, ya. Kemudian apakah itu bisa valid atau tidak, ataukah dia hanya testimoni. Tapi konteks jamu di sini adalah bermanfaat dari tanaman obat yang secara turun-temurun, gitu kan. Sehingga kalau secara turun-temurun itu dikatakan hampir kecil orang itu berdusta karena dia turun-temurun itu. Nah, jamu itu bisa dikembangkan dalam bentuk uji praklinis, maka namanya OHT, obat herbal terstandar. Ya. Kalau obat herbal terstandar itu berarti jamu dalam bentuk ekstrak itu ada standarisasinya, ya, dan dia sudah diuji secara klinis, secara praklinis, Secara praklinis itu artinya apa? Secara diuji baik in vitro maupun in vivo, ya, baik in vitro maupun in vivo. Ya. Nah, in vitro itu bisa, misalnya uji bakterial, kita punya metode dilusi, kita punya metode difusi. In vitro itu kita pakai, in vivo itu kita pakai hewan uji, bisa rat, bisa mice dan sebagainya. Ya. Maka ketika dia berefek, dia terbukti secara praklinis punya efek. Nah, terkadang mohon maaf, ini pelaku obat herbal itu terkadang begitu dia sudah punya efek secara praklinis, kemudian diklaim dia punya efek klinis, walaupun itu adalah baru secara praklinis, ini agak kurang tepat. Ya. Kemudian fitofarmaka. Nah, fitofarmaka itu pengembangan lebih lanjut daripada obat herbal terstandar. Ya.
Maksudnya apa? Obat herbal terstandar yang sudah diujikan ke manusia itu dan dia ternyata terbukti punya efek, maka dia disebut dengan fitofarmaka. Nah, kalau kita bicara dari tahapan penemuan obat tadi, di dalam uji praklinis pada hewan uji atau pada in vitro tadi, kita mengenal namanya uji kemanfaatan atau uji farmakologis. Misalnya, kalau dia diduga jamu itu bisa menurunkan tekanan darah, maka dia diuji pada hewan uji apakah dia terbukti bisa menurunkan tekanan darah. Kalau jamu itu diduga dia punya efek menurunkan gula darah, maka dia diuji apakah dia pada hewan uji apakah dia bisa menurunkan tekanan gula darah. Itu adalah uji praklinis. Setelah uji kemanfaatan dia terbukti, maka jamu untuk sampai ke tahap obat herbal standar juga diperlukan uji ketoksikan. Ya, ingat, uji ketoksikan hanya dilakukan pada animal test, pada hewan uji. Apa yang dilakukan adalah uji ketoksikan akut, uji ketoksikan subkronis maupun uji ketoksikan kronis. Semua obat herbal selayaknya wajib dilakukan uji ketoksikan akut. Uji ketoksikan akut itu caranya bagaimana? Secara ringkas saya jelaskan seperti ini. Satu hewan uji itu diberi katakan 5 tingkat dosis. Mulai dari dosis yang sangat rendah sampai dosis yang diduga dia berefek sampai dosis yang tertinggi. Ya. Nah, dari situ nanti kita akan mendapatkan namanya ID50, effective dose 50. Ya, persen. Apa itu? Dosis yang menyebabkan 50% hewan uji itu mati. Itu namanya ID50. Semakin besar angka ID50, maka obat itu semakin aman. Semakin kecil besar angka ID50, maka semakin dia tidak aman. Ya. Saya ambil contoh misalnya begini. Kalau ID50-nya 15 gram, ya, atau 15 gram ya, maka dia lebih aman dibanding dengan ID50 yang dia 1 gram. Artinya apa? Pada 1 gram tadi, hewan uji yang diberikan obat dengan dosis 1 gram, 50%-nya mati. Sementara yang 15 gram tadi, baru pada dosis 15 gram, 50% hewan uji mati. Itu namanya ID50. Ya. Nah, obat-obat tertentu juga dianjurkan untuk dilakukan uji ketoksikan subkronis dan kronis. Apa itu contohnya? Terutama untuk penyakit-penyakit yang memang pengguna obatnya itu jangka panjang, penyakit degeneratif. Misalnya apa? Hipertensi. Misalnya apa? Diabetik. Itu kan dikontrol dengan obat terus-menerus. Maka kalau Anda menemukan obat herbal untuk hipertensi dan untuk anti diabetes, maka wajib dilakukan uji ketoksikan subkronis. Jangan-jangan dia punya efek farmakologis, bisa menurunkan tekanan darah, tidak ada efek ketoksikan subakut atau dia aman, tetapi pada penggunaan subkronis 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ada efek toksik, mungkin terhadap liver, mungkin terhadap ginjal, mungkin terhadap darah dan sebagainya. Maka perlu dilakukan uji ketoksikan kronis atau subkronis. Tambahan uji ketoksikan bisa dilakukan uji teratogenik. Apa uji teratogenik itu? Yaitu uji pada hewan uji untuk mendapatkan data apakah obat tradisional tadi, herbal tadi, dia berisiko menyebabkan kecacatan pada hewan uji. Itu namanya uji teratogenik. Gitu, ya. Nah, setelah dia punya efek farmakologis, kemudian dia relatif minor side effect, tidak teratogenik, kemudian bisa kita klaim bahwasanya dia itu punya efek farmakologis tetapi praklinis. Tentu akan lebih baik kalau klaim khasiat itu juga disertakan bisa data-datanya dan tahapan uji yang dilakukan itu sampai di mana. Ya. Kemudian fitofarmaka, setelah dia melalui lolos tadi, tidak menimbulkan teratogenik, aman, baru kemudian OHT tadi bisa dilanjutkan ke uji klinis fitofarmaka.
Ya. Nah, kita memang masih sedikit sekali fitofarmaka yang ada di Indonesia. Nanti data terakhir saya tidak tahu, tapi ketika buku ini saya tulis, mungkin sekitar ada 8-10 fitofarmaka yang sudah diedarkan. Padahal tadi kita punya 7.500 tanaman obat yang berpotensi untuk dikembangkan. Nah, di dalam uji klinis kita mengenal ada 4 phase gitu kan ya. Phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Uji klinis tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4. Tahap 1 itu pada hewan uji, pada manusia sehat. Tahap kedua itu pada orang yang sakit dengan jumlah yang terbatas. Tahap 3 itu dengan jumlah yang lebih luas. Tahap keempat adalah post-marketing surveillance. Ya. Itu fitofarmaka. Ketika sudah sampai ke fitofarmaka, maka kita berhak mengklaim atau indikasi fitofarmaka tersebut. Kalau jamu sifatnya namanya klaim, tapi kalau sudah fitofarmaka bisa kita tulis indikasinya apa, kemudian dosisnya berapa, aturan pakainya bagaimana. Itu adalah fitofarmaka. Ya. Nah. Kemudian di bab 3 tadi ya tentang penyarian. Nah, ini penting ya, namanya ekstraksi ya, ekstraksi. Bukankah yang berefek itu adalah senyawa atau metabolit sekunder? Jadi kalau kita mempunyai 1 kilogram rajangan atau serbuk 1 tanaman obat, maka di dalam 100 bukan 100 kilogram, kalau 100 kilogram itu kan 1 kintal ya, 1 kilogram itu di dalamnya ada banyak senyawa aktif. Ada yang sudah diketahui, ada yang belum diketahui. Ya, senyawa aktif. Misalnya 1 kilo tadi di dalamnya ada sekian puluh senyawa aktif. Ada 50 senyawa aktif. Maka bagaimana kemudian kita menarik senyawa aktif tadi? Karena kalau kemudian itu diberikan dalam bentuk serbuk, senyawa aktif tadi akan semuanya ikut terminum, dan tetapi dalam jumlah dosis yang sangat kecil gitu. Mungkin hanya sekian nanogram itu senyawa aktifnya. Padahal yang punya efek tertentu itu adalah senyawa-senyawa tertentu. Ya, misalnya ada 50 senyawa aktif. Yang kita inginkan adalah senyawa AB, karena senyawa AB itu dia diduga punya efek anti diabetik. Maka bagaimana kita menarik senyawa AB tadi dengan menyingkirkan 40 senyawa yang lain? Itulah makanya diperlukan proses ekstraksi, proses penyarian, ya, proses penyarian. Ada berbagai macam metode, infundasi, sokletasi, digesti, reflux, macerasi, perkolasi, dan sebagainya. Mahasiswa kesehatan, terutama farmasi, sangat kuat di bidang ini. Kedokteran juga sudah mulai mengenal sedikit-sedikit. Ya. Di buku itu saya tulis, silakan nanti bisa baca sebagai referensi gitu. Ya. Kemudian bentuk sedia dan persyaratannya. Ya. Jadi saudara sekalian, ada regulasi dari BPOM. Ya, bahwasanya tidak semua bentuk sediaan obat herbal itu diizinkan. Yang tidak diizinkan contohnya apa? Injeksi, itu tidak diizinkan. Karena apa? Kalau kita belajar dari sisi farmaseutika, ya, maka begitu obat itu diinjeksi, maka dia bioavailabilitasnya dia paling tinggi. Ya. Kalau bioavailabilitasnya dia paling tinggi, maka dia juga efeknya paling kuat. Kalau efeknya paling kuat, kalau timbul efek samping, maka dia juga paling berat. Ya. Salah satu mungkin alasannya seperti itu ya. Walaupun nanti mungkin ada alasan-alasan yang lain. Nah, yang diizinkan dalam regulasi BPOM ada bentuk sediaan obat herbal rajangan, ada serbuk, ada dodol, ada pastiles, ada tablet, ada pil, ada kapsul, ada cairan obat dalam, ada bentuk sari jamu, parem atau pilis, ada bentuk PSO, obat koyo, obat luar, salep, dan sebagainya. Itu yang diizinkan. Dan ada persyaratannya. Nah, saya ambil contoh saja ya. Saya ambil contoh. Kalau obat itu dalam bentuk rajangan, definisi dari rajangan itu adalah sediaan obat tradisional berupa potongan simplisia atau campuran simplisia atau campuran simplisia dengan sediaan galenik yang penggunaannya dilakukan dengan pendidikan, direbus berarti, atau penyeduhan dengan air panas.
itu rajangan. Ya. Persyaratannya apa? Kadar air maksimal 10% atau kurang dari 10%. Jadi rajangan tadi dia harus dalam bentuk kering. Terminologi kering itu adalah kadar airnya tidak boleh 10%. Ya. Angka lempeng total, angka jamur, mikroba patogen harus negatif. Ya. Aflatoksinnya tidak lebih dari 30 bagian per juta. Kemudian wadahnya dan penyimpanannya harus tertutup dengan baik. Disimpan dalam suhu kamar, di tempat yang kering, terlindung dari sinar matahari. Itu beberapa regulasi tentang standarisasi rajangan sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan tahun 1994. Serbuk nanti juga ada standarisasinya. Pastilas nanti juga ada standarisasinya. Cairan obat luar juga ada standarisasinya. Dodol juga ada standarisasinya dan sebagainya. Ya, di buku itu sudah saya jelaskan. Ya. Kemudian bab berikutnya tentang cara pembuatan obat tradisional yang baik. CPO-TB. Itu kita mengacu ke regulasi BPOM 2005 dan 2013. Saya mengambil persis dari BPOM itu. Khawatir kalau dirubah baik kata-katanya menjadi bermakna bias itu. Maka saya ambil persis. Saya tampilkan referensinya adalah dari BPOM. Silakan nanti dibaca. Ya. Kemudian bab 6 itu kita bicara efek farmakologis obat herbal. Ya, di situ nanti misalnya tanaman obat. Kalau kita bicara tanaman obat itu berarti di dalamnya ada bisa tanaman dalam bentuk whole plant, tanaman utuh. Tanaman utuh itu berarti mulai dari daun sampai akar. Itu namanya untuk whole plant. Atau bisa juga bagian dari tanaman. Apa itu? Misalnya daunnya saja, misalnya batangnya saja, atau kulit batangnya saja, misalnya buahnya saja, atau isi buahnya, atau kulit buahnya, atau akarnya. Itu bagian dari tanaman. Sehingga sebenarnya masih sangat terbuka untuk riset di bidang tanaman obat. Ya. Karena apa? Kalau dia bermanfaat berefek dari daunnya, belum tentu nanti akarnya dia juga berefek sama. Atau kalau dia daunnya itu berefek sebagai antidiabetik misalnya, jangan-jangan akar itu efek antidiabetiknya lebih kuat. Jangan-jangan batangnya efek antidiabetiknya dia lebih kuat. Ya. Itu kita bicara dari sisi bahannya. Belum dari sisi tadi penyariannya. Jangan-jangan sama-sama ini dalam bentuk batang yang dia disari dengan inundasi, ketika saya sari dengan supletasi, ternyata dia lebih kuat. Ketika saya sari dengan metode maserasi, ternyata dia lebih kuat. Ya. Maka sebenarnya sangat terbuka luas. Ya. Penelitian di bidang tanaman obat. Ya. Memang kalau kita lihat di dalam buku itu, semuanya atau sebagian besar masih sebatas praklinis riset. Nah, praklinis riset. Saya ambil contoh satu ya. Misalnya ini tanaman tanaman adalah daun dewa. Taksonomnya adalah Dinura segitu atau Dinura procumbens. Ya. Daun dewa. Ya. Ini adalah tanaman herba yang berbatang memanjat, merayap, tingginya kurang lebih hanya 30-80 cm. Bentuk daunnya bagaimana sudah kita jelaskan di buku itu. Nah, khasiat farmakologis. Kandungan kimianya dalam buku itu saya jelaskan dari berbagai referensi. Ada banyak sekali. Ada isoarborinol, ada arborinol, ada spirosinol, ada dalomikrom, ada asam anitik, ada transpehidroksinamik asid. Ya. Ada banyak sekali, lebih dari 25 kandungan di dalamnya. Gitu. Ya. Referensi dari SEO tahun 2014. Tinjauan farmakologis. Ya. Tinjauan farmakologis. Riset oleh SEO tahun 2014 mengatakan ekstrak metanol daun Dinura seginum tadi punya efek antioksidan in vitro dan punya efek antiinflamasi in vivo. Artinya apa? Ini adalah riset klinis. Senyawa yang diduga punya efek antioksidan adalah flavonoid dan fenolik. Dan ekstrak mampu menghambat TNF-alfa dan interleukin 1.
ya, sebagai parameter inflamasi. Ini riset tahun 2014 oleh Sou et al. Ya. Kemudian riset yang lain, ya, masih oleh peneliti yang sama, ekstrak metanol ya, dari tanaman ini punya efek anti-angiogenik. Tetapi studinya baru pada embrio Coriolanthus pada ayam. Efek antiogenik ekstrak dan fraksi dosis 100 mikrogram lebih besar daripada kontrol positif bahkan. Kontrol positifnya memakai suramin. Ini adalah uji in vivo, bukan uji klinik. Senyawa yang diduga punya efek anti-angiogen adalah ya, neopitadin, ya, ada banyak ya, methyl-ester, kemudian hexadenacoic acid, ya, kemudian octadenacoic acid, tetradekanal dan sebagainya. Ini riset tahun 2014. Ya. Kemudian riset tahun 2013 oleh Jerry Kassel. Ekstrak etanol tanaman ini ya, punya efek anti-replikasi virus terhadap HSV1 dan SP2, Hirschsprung lectures 1 dan Hirschsprung lectures 2. Dari fraksi air metanol ya, dengan kemampuan virusidanya adalah 96,0 mikrogram per mililiter. Artinya apa? Ini adalah uji in vitro, bukan uji klinis. Ya. Kemudian juga ekstrak air punya efek antihipertensi. Uji in vitro pada tikus oleh Kim et al. Tahun 2006. Ya. Kemudian juga riset tahun 2012 oleh Xiao punya efek antibakterial. Senyawa yang diduga bertanggung jawab atau punya efek itu adalah 4-fenilpenol, 1-tetradekan, fenol 24 dan sebagainya. Ada banyak. Ya. Ini juga uji in vitro antibakterial. Ya. Jadi ini sebagai contoh satu tanaman saja, bahwasanya saya menyoroti dari sisi farmakologi sesuai dengan riset terkini yang sudah dilakukan. Kalau memang dia baru praklinis, ya kita katakan dia praklinis. Kalau dia sudah sampai ke klinis, ya berarti kita katakan sebagai klinis. Ada tanaman yang dia sudah sampai ke klinis, tapi belum dalam bentuk fitofarmaka, masih dalam bentuk riset skala lab. Ada yang sudah kemudian diproduksi menjadi fitofarmaka. Ya. Nah, kemudian di bab berikutnya, ya, bab terakhir, saya mengambil contoh senyawa aktif, senyawa marker, dan isolat yang dia punya efek. Ya. Ambil contoh satu misalnya di bab 7 tadi. Karena ada banyak obat tradisional, ada banyak obat sintetis yang dia itu diambil dari obat tradisional. Ya. Ini contoh misalnya adalah apa yang paling mudah yang sering kita dengar saja. Digoxin, ya, digoxin. Digoxin itu sekarang sudah disintesis. Ya. Digoxin adalah obat apa untuk CHF, gagal jantung. Dia digitalis, mempunyai efek meningkatkan kontraksi jantung dan mempunyai efek menurunkan frekuensi jantung. Maka kategorinya adalah di dalam senyawa itu, berarti dia adalah digoxin itu adalah isolat dari tanaman digitalis lanata. Namanya isolat. Kalau isolat berarti dia adalah senyawa tunggal. Jadi digitalis lanata itu ada banyak senyawa. Setelah disari-sari, difraksi-fraksi, terus diisolasi. Ketemu isolat. Salah satu isolatnya adalah digoxin. Ya. Berarti dia adalah senyawa tunggal. Ketika sudah senyawa tunggal, maka kita berhak mengklaim kategorinya di dalam referensi ini dikatakan sebagai anti-aritmia dan obat pada gagal jantung. Kemudian industri mensintesis obat digoxin ini. Gitu. Karakteristik utamanya apa? Merupakan glikosida jantung dan punya efek anti-aritmia. Berat molekulnya berapa? 780,90 Dalton. Ya. Kemudian struktur molekulnya sudah dipetakan karena dia senyawa tunggal. Ya. Farmakokinetiknya kita sudah tahu. Ya. Per oral sebesar
Absorpsi per oral 95%, ya. Volume distribusinya 6 sampai 7 liter per kilogram berat badan. PPB-nya, plasma protein bandingnya 20 sampai 30%, berarti free drug-nya sekitar 70 sampai 80% gitu kan ya. Resistemic metabolisme sebesar 67% dan mengalami metabolisme DEPA 20 sampai 30%. Jadi kalau sudah senyawa tunggal isolat tadi, kita bisa memetakan profil farmakokinetiknya. Waktu paronya berapa? 36 sampai 41 jam. Indikasinya apa? Gagal ventricular akut, atrial fibrillation, atrial flutter, gagal jantung domestik, penyakit jantung iskemik, aritmia supraventrikular, takikardia supraventrikuler, dan sebagainya. Kontraindikasinya apa? Blok jantung, WVW, Wolff Parkinson White, ya, CPC, pulmonary chronic, dan sebagainya. Setiap obat dipasarkan dalam berbagai nama dan bentuk. Ada yang injeksi, ada yang tablet. Ini contoh satu obat yang sekarang sudah disintesis. Jadi sekarang dikoksin adalah dikosintesis yang tidak perlu menanam tanaman lagi gitu. Kalau dulu awalnya dikoksin itu adalah isolat dari tanaman Digitalis lanata. Ya. Satu contoh lagi, emetin. Ya, emetin. Emetin kita mengenal namanya anti atau sebagai amibisid, anti amuba. Adalah senyawa alkaloid yang disintesis. Ini adalah senyawa tunggal yang disintesis dari tanaman Cephalis IPK kuana. Ya, Cephalis IPK kuana. Ya. Bisa. Ya. Kalau di sini adalah sebagai antitusif ekspektorannya. Nanti kita lihat indikasinya. Ya, berat molekilnya 679,70. Ya. Indikasinya, profil farmakokinetiknya, absorpsi per oral 72%, systemic metabolismenya 2,5%, metabolismenya DEPA, indikasinya disenterik amuba dan amudosipar, kontraindikasinya adalah gangguan jantung, polineuritis, side effect-nya adalah neurosis, kelemahan otot, sediaannya dipasarkan dengan berbagai merek. Ini contoh yang kedua, di buku itu saya sebutkan 10 contoh, atau banyak sekali contoh, bisa kemudian referensi adalah Drugs Information System tahun 2016, sehingga nanti kita bisa mencari senyawa-senyawa isolat yang lain gitu. Nah, kalau sudah sampai isolat, itu terbukti secara klinis dan kita dokter berhak meresepkan tentang efek tanaman obat itu. Ya. Itu sebagai pintu masuk kita diskusi tentang tinjauan farmakologis obat herbal atau tanaman obat. Sementara itu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. M atas ilmunya. Baiklah, sesi selanjutnya yaitu diskusi. Di sini saya akan membacakan pertanyaan yang telah diajukan. Yang pertama yaitu dari Dr. Agus Sofyan Syawaludin. Beliau bertanya, saat ini sedang beredar suplemen herbal yang diklaim pembuatannya sudah melalui jalur pendidikan Tibun Nabawi dengan komposisi sebagai berikut. Curcuma zedoaraceae, Curcuma santoriza, Boesenbergia rotunda. Suplemen herbal ini dibuat dalam sediaan kapsul yang mengkombinasikan 3 zat tersebut dalam satu kapsul. Suplemen herbal tersebut diklaim bisa sebagai imunomodulator atau suplemen yang dapat mempertahankan daya tahan tubuh dengan dosis untuk pengobatannya 3 kali 4 cap dan pencegahan 3 kali 2 cap. Bagaimana tanggapan dokter terhadap hal ini? Terima kasih, Prof. Mohon maaf, Prof. Termute suaranya. Sudah dengar? Sudah, Prof. Sudah dengar? Nggih, sampun, Prof. Ya.
Soalnya di sini tertulis your speaker is not working. Sudah dengar ini ya? Nggih, sampun Prof. Oke, terima kasih ya. Jadi kalau nanti saya tidak usah di-mute Mas Hari. Jadi kalau kategori obat tradisional tadi ada jamu, ada obat herbal terstandar, ada fitofarmaka. Nah, kalau jamu sudah lewat ya, berarti dia tidak perlu uji klinis atau apalagi uji praklinis. Obat herbal terstandar, untuk mendapatkan obat herbal standar itu protokol ujinya pun harus melalui Badan POM. Dan itu tidak mudah. Ada satu rangkaian protokol yang sangat rigid. Nah, kami kebetulan Fakultas Farmasi dan Kedokteran itu mendapatkan tugas atau proyek mengajukan tentang uji praklinis dan uji klinis. Ya. Artinya apa? Kalau ini memang sudah dilakukan uji praklinis sesuai dengan protokol BPOM, tentu klaim itu bisa kita akui. Saya tidak tahu, mohon maaf, tentang jalur pendidikan Tibu Nabawi itu maksudnya apa gitu. Ya. Tetapi dalam konteks farmakologis, tentu kita bicara data. Begitu protokol uji tadi sudah disetujui BPOM, tentu setelah melalui ethical clearance dari satu komite etik, ya kan ya. Kalau dalam satu riset pasti dia akan melalui komite etik. Ya. Maka kemudian hasil dari uji itu bisa kita terima sesuai dengan hasil apa adanya. Kalau dia praklinis ya kita katakan sebagai praklinis. Tidak bisa semata-mata diklaim bahwasanya ketika dia berefek praklinis, kita klaim punya efek klinis seperti efek praklinis. Kita katakan saja praklinis punya efek seperti ini. Karena apa? Ada banyak sekian obat yang dia berefek praklinis, ketika di klinis dia tidak berefek. Maka tahapan penemuan obat itu panjang sekali dan memerlukan biaya yang besar. Risiko kegagalannya tinggi. Itu yang mungkin juga mendorong agak kurang berkembang ya. Tahapan penemuan drug discovery development itu di Indonesia agak kurang berkembang. Waktunya lama, biayanya besar, risikonya tinggi. Nah, kembali ke sini. Kalau dia mengklaim pendidikan Tibu Nabawi, kita lihat apakah di dalam BPOM dia sudah ada protokol, sudah didaftarkan di BPOM, ada protokol ujinya, kemudian kita dapatkan datanya itu ada atau tidak. Kalau memang dia ada, berarti kita akui klaim itu. Kalaupun ada, diakui klaim itu sebatas uji praklinis. Kalau memang dia itu sudah dilakukan uji klinis, juga dia jauh lebih rigid lagi di dalam pendaftaran di Badan BPOM. Ada satu tim besar yang melibatkan dari dokter dalam berbagai spesialisasi gitu ya. Ada penanggung jawab kalau sampai terjadi adverse effect gitu kan ya. Untuk sampai ke arah fitofarmaka. Saya tidak tahu persis itu namanya obatnya apa, juga belum bisa menelusuri apakah dia sudah sampai ke BPOM atau riset internal yang kemudian dia diklaim meningkatkan sistem imun. Itu jawaban saya. Mas Hari untuk moderator dan saya tidak usah di-mute saja. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Dr. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memperhatikan keragaman hayati herbal medicine di Indonesia sangat beraneka ragam, tetapi belum tergali secara optimal, khususnya oleh lembaga PT, khususnya Fakultas Kedokteran. Kami bersyukur FKUMS menambah kompetensi lulusannya terhadap ilmu fitofarmaka. Bagaimana tanggapan Prof. EM Sutrisna jika memperhatikan secara nasional hasil UKM PPD ilmu farmakologi, hasilnya secara nasional masih 60%. Bagaimana dan sejauh apa Fakultas Kedokteran UMS melakukan proses pengajaran terhadap herbal medik dan mahasiswa betul paham tentang fitofarmaka sehingga nilai ujian nasional UKM PPD ilmu farmako semakin meningkat. Terima kasih. Bisa dijawab mungkin, Prof? Terima kasih.
Maaf, ini ada gangguan di laptop saya. Saya singkirkan dulu, mengganggu ini suaranya nih. Oh, nggih, baik, Prof. Ya, saya jawab. Terima kasih, Pak Slamet. Pak Slamet ini kalau tidak salah teman saya nih, Dokter Slamet ini. Nah, selamat pagi, Dokter Slamet. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau di dalam ini saya agak kurang apa itu menangkap ini. Memang dalam UKM PPD beberapa kelemahan dari calon dokter itu adalah di bidang farmakologi ya, di bidang farmakologi, dan pita itu diberikan ke masing-masing institusi FK yang menyelenggarakan. Kami di FK UMS itu herbal medicine ini masuk di blok elektif, ya, di blok pilihan. Ya, tidak semuanya kita berikan, tapi di blok elektif. Memang di dalam rasional terapi itu juga kita singgung. Kalau rasional terapi blok wajib, itu kita singgung herbal medicine, tetapi tidak detail seperti di blok pilihan. Nah, kembali ke sini, kalau UKM PPD itu memang kelemahannya di farmakologi. Cuma sayangnya kan di UKM PPD itu kan tidak ada soal-soal yang herbal medicine gitu. Ya. Sehingga walaupun misalnya satu institusi itu diberikan herbal medicine yang dia sangat kuat, kemudian dia tidak teradopsi soal-soal UKM PPD ya menjadi agak percuma. Ya. Tapi kalau dia dijadikan juga soal di UKM PPD, itu akan ada tambah nilai plusnya gitu. Ya. Jadi itu mungkin yang dikehendaki. Jadi kalau itu bisa masuk di dalam satu soal UKM PPD, tentu institusi-institusi itu juga akan menerapkan kurikulum herbal medicine, ya kan ya, tidak menjadi blok elektif lagi, menjadi blok wajib dengan jumlah SKS yang disesuaikan gitu, ya. Ini, terima kasih itu moderator jawaban saya. Terima kasih Prof atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Thomas Jaya Gumilang, FKUMS 2018, bertanya, kapan indikasi penggunaan obat herbal dan obat kimia? Terima kasih Prof. Ya, kalau pasien itu dalam keadaan emergensi, hampir tidak ada obat herbal yang bisa digunakan. Maka dia gunakan obat kimia. Bahkan obat kimia pun itu kan kalau dia dalam keadaan emergensi berarti dia BSO-nya adalah BSO injeksi gitu kan ya. Misalnya ada pasien muntah-muntah di UGD, maka ya injeksi kan. Ya, bukan lagi anti muntah yang dia peroral ya. Tetapi kalau kepentingannya adalah untuk preventif dan pengobatan yang jangka panjang, silahkan pakai obat herbal yang memang terbukti secara ilmiah. Apakah buktinya itu sampai ke taraf praklinis? Tentu yang diharapkan sampai ke uji klinis. Gitu. Ya. Jadi misalnya Anda tekanan darah, punya hipertensi, tensi 200, emergensi krisis. Ya. Maka jangan gunakan obat herbal, kurang kuat, gunakan obat sintetis kimia. Begitu turun, untuk mempertahankan supaya tidak mudah lagi tekanan darahnya naik, Anda bisa menggunakan obat herbal yang dia diklaim punya efek menurunkan tekanan darah gitu. Atau juga bisa obat herbal digunakan untuk maintenance, ya tadi ya, maintenance, ya, misalnya supaya tidak mudah tensinya naik, tidak mudah gula darahnya naik, ya, tapi tidak pada keadaan emergency dan juga tidak digunakan sebagai bentuk sediaan injeksi gitu. Itu jawaban saya. Baik Prof, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Dr. Slamet. Beliau bertanya, pemerintah saat ini khususnya Kemenkes membranding obat modern asli Indonesia atau OMAI. Bagaimana tanggapan menurut Prof. EM Sutrisna mengenai OMAI dan mengajarkannya pada mahasiswa untuk juga memberikan bekal fitofarmaka dalam praktik sehari-hari? Terima kasih Prof. Ya, ini mungkin konteksnya ke arah fitofarmaka ya, obat modern asli Indonesia. Jadi data terakhir itu mungkin sudah sekitar 15 fitofarmaka. Mungkin Pak Slamet karena dia perhimpunan dokter herbal Indonesia dia lebih paham. Ada sekitar 15 fitofarmaka. Oke, kalau dia fitofarmaka, maka dokter berhak meresepkan dan harus kita push, harus kita dorong untuk meresepkan obat fitofarmaka tadi.
tentu itu pilihan-pilihan ya, pilihan-pilihan. Ya kan? Apakah kemudian fitofarmaka akan bisa menggantikan obat sintetis? Ya, waktu yang akan menjawab. Kalau saat ini rasa-rasanya fitofarmaka itu baru masih sangat sedikit. Tensigat itu kan fitofarmaka, itu kan ya. Remenir itu kan fitofarmaka. Tapi berapa persen? Ya, sementara obat sintetis sangat banyak sekali dengan berbagai macam merek, dengan berbagai macam BSO. Ada obat dengan isinya sama, BSO-nya berbeda. Ya. Nah, memang harapannya ke depan ya, supaya tidak ada lagi ketergantungan, ya, bisa mandiri di kaki sendiri, ya, otonomi kampus, otonomi negara, obat medik asli Indonesia itu harus dipush betul, harus dikembangkan betul, ya. Dan itu diperlukan kolaboratif, namanya ABIS ya kan ya, governance, businessman dan akademik, ya. Dari kalangan akademik, dari kalangan businessman, dari kalangan dari pemerintah. Pemerintah menyiapkan regulasinya, kemudian akademik dia melakukan risetnya, kemudian businessman, ya, bisnis produk, dia akan memproduksi obatnya. Nah, kalau itu sudah menjadi satu gerakan nasional gitu, tentu dengan berbagai regulasi, misalnya dipermudah perizinannya, diberikan beberapa fasilitas, insentif dan sebagainya, kita yakin dalam 10 tahun ke depan obat modern asli Indonesia itu akan mengambil sekian persen dari persaingan di dalam pengobatan modern ini. Mungkin bisa 30% atau 40%. Kalau sekarang rasanya mungkin baru sekitar 15% lah, mungkin 5% atau sampai 15%. Ya, itu jawaban saya, moderator. Baik, terima kasih Prof. atas tanggapannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Dr. Retno Sintawati. Beliau bertanya, apakah dosis terapeutik obat herbal berbanding lurus dengan LD50? Terima kasih, Prof. Ya, kalau namanya sudah obat herbal itu, jadi kita ketika menentukan LD50 itu, ketika dia masih dalam bentuk sediaan ya, bisa sediaannya dalam bentuk sediaan ekstrak, bisa dalam bentuk sediaannya adalah isolat. Isolat bisa ditentukan LD50-nya, ekstrak bisa ditentukan LD50-nya, ya kan ya. Tentu kalau isolat semakin tinggi dan ekstrak ya, semakin tinggi dosis isolat, semakin tinggi dosis ekstraknya, ya, efek toksiknya akan meningkat. Ya. Tetapi tadi ingat, maksudnya berbanding lurus itu adalah obat itu ketika kita menentukan LD50 itu diberikan dosis dari yang paling ringan sampai dengan dosis yang paling tinggi. Nah, dosis yang paling ringan itu adalah dosis yang tidak ada hewan uji mati. Dosis yang paling tinggi itu dosis yang mungkin 90% atau sampai 100% hewan uji itu mati. Di tengah-tengahnya atau di sepertiganya atas itu ada yang 50% hewan uji itu mati. Iya kan ya? Itulah namanya LD50. Ya. Dan LD50 satu ekstrak itu adalah tunggal. Kalau LD50 seperti itu, berarti seperti itu. Bukan berarti ketika obat herbalnya itu dinaikkan dosisnya, LD50-nya akan turun atau tidak. Ya. Tetapi kalau efek terapet dosis obat herbal itu diberikan, dosisnya semakin tinggi, resiko toksiknya juga akan semakin tinggi. Gitu. Obat herbal itu diberikan dalam dosis yang lama, resiko toksik produknya juga akan semakin lama. Tapi tidak mempengaruhi LD50. LD50 adalah tunggal dan dia diuji praklinis tadi gitu. Itu mungkin pertanyaan yang dimaksudkan. Saya kira jawabannya seperti itu ya. Yang saya tangkap. Ada lagi? Halo, moderator. Halo, baik Prof. Terima kasih atas tanggapannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu berasal dari Pak Richard Siahaan. Beliau bertanya, bukunya bisa dipesan di mana nggih, Dok? Nggih, Prof. Begitu. Buku ini dulu tidak saya jual sebenarnya. Saya kasihkan hadiah-hadiah bagi mahasiswa yang bisa menjawab pertanyaan saya pada waktu kuliah, kasih gitu. Sekarang buku itu ada di bookstore, di UMS dan sebagian di perpustakaan, koleksi perpustakaan. Ya. Silahkan kalau di copy pun saya tidak keberatan, mau ada copy silahkan gitu ya. Artinya ketika kita membuat buku itu tidak ada tujuan
komersialisasi sebenarnya. Saya tadi pagi juga dijabri teman gitu, mau beli bukunya mana? Nanti kalau ada tak kirim saja lah, gratis itu. Jadi silakan kalau mau diambil gitu. Memang walaupun sebenarnya ada copyright, tidak boleh ngopi dan sebagainya, tapi kalau mahasiswa UMS mau ngopi untuk kepentingan pembelajaran, ya silahkan lah. Sudah saya izinkan, lillahi ta'ala itu. Itu jawaban saya. Nggih, baik Prof. Jadi di bookstore dan di perpustakaan FKUMS. Ya. Nggih. Terima kasih Prof. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Dr. Agus Rahmadi. Beliau bertanya, tadi Prof mengatakan nggak ada herbal yang bisa mengobati semua penyakit. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan habatus sauda mengobati semua penyakit kecuali kematian? Terima kasih. Berarti ini sudah ada tinjuan-tinjuan aneh ya, agama dan keyakinan ya. Tentu kalau kita bicara hadis, kita juga harus melihat konteks. Kalau dalam Quran ada namanya asbabun nuzul. Kalau dalam hadis ada namanya asbabul wurud. Ya, itu yang pertama. Dan konteks itu nanti akan berkaitan dengan penafsiran. Ya, penafsiran. Dan kemudian kita akan mencoba mengkorelasikan dengan sains gitu. Kalau sains yang selama ini kita pelajari sebagai mahasiswa kedokteran, itu adalah namanya obat itu ya ada indikasinya. Digoxin ya indikasinya untuk gagal jantung, tidak bisa digoxin untuk anti diabetik, tidak bisa digoxin untuk diare dan sebagainya. Itu juga ada glibenclamid dia untuk anti diabetik, tidak bisa untuk yang lain misalnya. Itu kalau kita bicara sains yang kita pelajari. Nah kembali ke konteks ini, saya mohon maaf belum bisa melihat penafsiran dari hadis ini. Silahkan nanti dicek tentang asbabul wurudnya, konteks turunnya hadis itu bagaimana, kemudian penafsiran dari hadis itu bagaimana. Ya. Rasa-rasanya, ya, tentu ya kalau kita bicara keyakinan, kalau hadis itu sahih, setiap muslim ya, itu wajib meyakininya. Ya, wajib meyakininya. Walaupun mungkin ilmu belum bisa menjangkaunya. Contoh lagi misalnya, tentang hadis bahwasanya kalau seekor lalat itu hinggap di minuman Anda, sebelah sayapnya menimbulkan sakit, sebelah sayapnya bisa menjadi obat. Tenggelamkan misalnya. Dari sisi tinjuan ketika hadis itu sahih, maka kita wajib meyakini. Ya. Kita wajib meyakininya. Dari sisi ilmu, sains, tugas kita untuk membuktikannya. Adapun terbukti atau tidak terbukti, tidak akan merubah keyakinan kita. Karena bukti ya, dari sisi sains itu kadang relatif. Yang sekarang terbukti benar itu belum tentu besok benar. Bukankah dulu ketika kita belum menemukan bumi itu bundar, ilmu pada waktu awalnya mengatakan bumi itu datar. Gitu kan ya. Bukankah dulu ketika kita belum mengenal namanya rotasi bumi, kita ilmu pada waktu mengatakan matahari itu mengitari bumi. Karena dari timur dia ke tengah, terus ke barat, terus hilang lagi. Tapi kemudian ilmu berikutnya, ternyata bumi itu rotasi pada porosnya, dan bumi itu juga mengitari matahari. Artinya apa? Sains itu dalam konteks benar, itu konteks benar, dipahami benar pada waktu tertentu saat ini. Apakah berikutnya itu juga tetap benar seperti ini? Waktu yang akan menjawab, ilmu yang akan menjawab. Tapi keyakinan kita itu harus kita tanamkan, kalau di hadisnya sahih, maka kita yakin. Tetapi kemudian kita berbeda dalam hal penafsiran, itu sangat wajar. Nah, kembali ke sini, kalau habatus sauda tadi, dalam hadis tadi, dia dikatakan bisa menyembuhkan semua jenis penyakit, kita perlu melihat dulu penafsiran pada waktu itu bagaimana, asbabul murud pada waktu itu bagaimana, dan penafsirannya kemudian bagaimana. Gitu. Jawaban saya seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Prof. Atas tanggapannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Dr. Selamat. Beliau bertanya, saat ini Phyllanthus spesies sudah diteliti dan dilakukan clinical trials dan teruji safety dan tolerability untuk meningkatkan imunomodulator. Juga pada kasus pandemi COVID-19, kurkumin menjadi pembicaraan masyarakat
Dan dampaknya di pasaran juga kebutuhan meningkat dan juga sudah banyak diuji klinis. Bagaimana tanggapan terhadap hal ini? Terima kasih. Makasih Pak Dokter Selamat ini, teman saya ini. Uh, berarti dua pertanyaan. Satu tentang spesies takson dari Phyllanthus. Kalau dia memang dilakukan clinical trial itu yang kita dorong. Yang tadi deh, obat medik asli Indonesia. Ya, itu yang kita dorong. Tentu nanti hasilnya akan kita tunggu-tunggu. Ya, hasil itu berarti kita punya data efikasinya, keamanannya, tolerability-nya. Ya. Untuk apa? Kalau dia memang klaimnya adalah indikasi imunomodulator, akan kita lihat parameter-parameter imunomodulatornya apa gitu. Sehingga kalau kita masyarakat saintis itu mengatakan kita itu bicara dengan data, bukan bicara dengan kata-kata, bukan bicara dengan klaim, tapi bicara dengan data. Ini datanya seperti itu. Ya, tentu dalam konteks kita belajar tentang evidence-based medicine, dulu saya katakan bukti terkuat atau tertinggi dari satu bukti ilmiah itu adalah beberapa randomized control trial yang dia dilakukan evaluasi. Namanya adalah systematic review atau literatur review. Literatur systematic review gitu, atau meta-analisis. Beberapa randomized control trial yang kemudian dia dianalisis dan disimpulkan, oh ternyata dia punya efek terbukti, maka dia tertinggi. Ya. Di bawahnya apa? Satu randomized control trial tunggal. Tentu ada double blind dan sebagainya. Setelah itu di bawah-bawahnya apa? Cohort, prospektif, retrospektif, dan sebagainya. Sampai yang terakhir, agak lemah itu adalah expert opinion, pendapat para pakar. Itu lemah sebenarnya. Karena kita bicara dengan data, bukan bicara dengan kata-kata. Jadi, kalau tadi Phyllanthus dia sudah sampai ke clinical trial, maka kita bicara dengan data. Kita tunggu datanya. Tentu kita harapkan dia memang terbukti meningkatkan sistem imun atau imunomodulator. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang kurkumin. Ini kemarin sudah kita bahas di webinar kita ya, tentang kurkumin. Karena ada satu pasien yang dulu dihadiahi Pak Presiden dengan apa itu, pon-pon atau apa ya, yang jamu itu ya. Nah, kurkumin itu adalah senyawa tunggal yang dia banyak ada di tanaman empon-empon. Empon-empon itu ya termasuk jahe, kunyit, kencur, dan sebagainya itu ya. Nah, memang kita katakan, ya, kita tahu target SARS-CoV-2, COVID itu adalah AC2. Dan kurkumin ketika diberikan itu teori ini sebenarnya, meningkatkan ekspresi dari AC2. Meningkatkan ekspresi dari AC2. Tapi teori berikutnya adalah ada soluble AC2, ada AC2 yang ada di reseptor. Ada yang di sel, maksudnya. Ada yang AC2 yang dia itu terlarut, ada yang AC2 yang ada di sel gitu. Nah, teori mengatakan kurkumin ini ketika dia dikonsumsi itu meningkatkan ekspresi AC2 yang soluble. Sehingga ketika dia meningkatkan AC2 yang soluble, ini akan berkompetitif dengan SARS-CoV-2 untuk berikatan dengan AC2 yang ada di sel. Artinya apa? Ketika kurkumin, basis teorinya seperti itu, dengan mengkonsumsi kurkumin, resiko ikatan SARS-CoV-2 terhadap AC2 yang ada di sel itu berkurang. Artinya kemudian kurkumin dalam konteks seperti itu dia akan menghambat atau mengurangi risiko infeksi dari SARS-CoV-2. Kalau basis teori kita bangun seperti itu ya. Yang kedua, yang sudah terbukti ilmiah, baik klinis maupun baik praklinis maupun klinis, kurkumin itu meningkatkan sistem imun. Nanti bisa dibaca di slide saya ketika webinar sebelumnya ya. Dengan berbagai parameter sistem imun. Nah, silakan. Ya, itu terbukti. Nah, kemudian baru mengkaitkan sistem imun terhadap risiko infeksi dari SARS-CoV-2. Ya. Sistem imun itu tidak akan menghambat orang itu terinfeksi SARS-CoV atau tidak, tetapi ketika orang itu dia terinfek dari SARS-CoV-2 itu, maka sistem imun akan mengurangi beratnya penyakit, menghambat replikasi virus dan sebagainya. Maka orang dengan sistem imun yang besar, yang kuat, yang tinggi itu, maka risiko beratnya ketika dia terpapar dari SARS-CoV-2 akan rendah. Gitu. Ya. Silakan nanti dibaca di slide saya. Nah, itu jawaban saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Prof atas tanggapannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Dr. Hertina. Selamat pagi Prof, saya Dr. Hertina Silaban dari FKUGI Jakarta. Menurut Prof, apakah sudah saatnya modul herbal dimasukkan dalam kurikulum FK secara terintegrasi yang bisa dibicarakan ke Dikti dan bagaimana upaya yang bisa dilakukan sebagai pembelajaran wajib di FK seluruh Indonesia? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Erina, Dr. Erina. Ini dari FKUG ya, teman saya juga nih. Menurut saya ya. Jadi saat ini ada adalah herbal itu baru spot-spot di beberapa FK tertentu. Ada yang menjadi unggulan FK tertentu. Ada yang tidak menjadi unggulan tetapi diajarkan di blok elektif, semacam UMS. Ini kan di blok elektif. Tapi di tempat yang dia menjadi unggulan tertentu. Ada yang tidak memasukkan sama sekali komponen blok herbal itu, baik di elektif maupun di blok yang wajib gitu. Nah, dengan tren otonomi kampus, dengan tren mandiri di kaki sendiri, bangsa harus berdikari sendiri, sementara tadi basis introduction kita adalah kita itu ada 7.500 tanaman obat yang bisa dikembangkan. Industri obat herbal kita juga sudah cukup banyak sebenarnya. Dan saya yakin dia itu sebenarnya mampu gitu. Akademisi kita dia juga mampu dalam riset masalah itu gitu. Regulasi kita itu bisa kita dapat oleh government pemerintah gitu. Maka menurut saya saat ini atau ke depan itu herbal itu harus menjadi mata kuliah wajib. Ya, blok wajib. Tentu dengan bobot SKS yang bisa kita bicarakan. Berapa SKS-nya. Tapi semua dokter menurut ukuran saya harus sudah mengenal masalah herbal medicine. Karena apa? Mengetahui herbal medicine itu supaya kita bisa memperlakukan menggunakan herbal itu dengan benar. Jangan sampai kemudian seorang dokter salah sesuai dengan klaim dari satu produk tertentu sampai dia itu kemudian salah dalam mengambil keputusan. Bukankah kemudian sudah ada fitofarmaka produk kita? Fitofarmaka itu clean, bisa diresepkan oleh para dokter. Ya, maka itu kalau kita push dengan regulasi, dengan kemudian dibicarakan dalam asosiasi, misalnya HIPG dan sebagainya, kemudian secara serentak itu diakui, yakin perkembangan obat herbal akan menjadi pesat. Dan pesat dan sains itu terbukti gitu. Maksudnya dia akan berada di jalan yang benar dalam konteks ada penelitian yang benar gitu. Itu ya. Jadi itu pandangan saya. Terima kasih moderator, silakan. Baik, terima kasih Prof atas tanggapannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Dr. Rimenda. Selamat pagi Prof, bagaimana mengetahui farmakodinamik dan farmakokinetik pada obat herbal sehingga pada saat menerangkan obat herbal kepada tim medis maupun masyarakat dapat dimengerti secara medikal. Terima kasih. Ya, tadi saya di awal tadi, jadi obat herbal tadi ada jamu, ada obat herbal yang tidak terstandar, ada obat herbal yang terstandar, ada yang fitofarmaka. Ya, nah kalau kita bicara tentang farmakokinetik dan farmakodinamik, ya, kita bicara farmakokinetik dulu ya, karena urutannya adalah farmasetika, farmakokinetika, farmakodinamika, itu kan ya. Nah, farmasetika berarti bentuk sejenis obat herbal, farmakokinetika kita bicarakan. Farmakokinetika kita mengenal namanya absorpsi, distribusi, metabolisme, eliminasi. Gitu. Kita bicarakan farmakokinetika itu ketika obat itu senyawa tunggal. Berarti apa tadi? Isolat. Ya, dikoksin dia isolat tunggal. Maka kita bisa punya profil absorpsinya berapa persen sih? Ya, bioavailabilitasnya berapa persen sih? Ya, protein binding drugs-nya berapa persen sih? Ya, itu isolat. Tapi kalau dia masih bentuk obat herbal yang di dalamnya banyak senyawa A, B, C, D, E itu kita agak sulit. Yang misalnya bioavailabilitasnya 70% itu yang senyawa isolat yang mana? Yang waktu paruhnya sekian jam itu isolat yang mana gitu. Sulit itu kita jelaskan. Nah, kalau masalah itu akan mudah kalau dia isolat. Kalau farmakodinamik itu kita lebih mudah menjelaskan ke tingkat efek. Dan itu bisa kita jelaskan clear and clean ketika obat itu sudah dalam bentuk fitofarmaka. Ini loh indikasinya, ini loh posologinya, dosisnya, ini loh side effect-nya, adverse effect-nya, warning-nya, ini bentuk sediaannya, ini cara penggunaannya.
itu dalam bentuk fitofarmaka. Tapi kalau masih dalam bentuk obat herbal terstandar, kita menerangkannya dalam bentuk klaim khasiat, dalam bentuk uji klinis, aturan pakai dalam bentuk uji praklinis, maaf tadi dalam bentuk praklinis ya, aturan pakai dalam bentuk praklinis, dalam bentuk klinisnya itu namanya dikonversi. Namanya konversi itu berarti kita tidak punya dosis yang benar-benar persis gitu. Tapi konversi dari energi ke manusia gitu. Cara itu, jadi seorang dokter tidak perlu juga menjelaskan hal-hal yang memang dia belum terbukti klinis, tetapi juga tidak perlu menyembunyikan ketika dia sudah terbukti. Kalau dia terbukti praklinis, kita katakan praklinis. Kalau dia terbukti klinis, kita katakan sebagai uji klinis gitu. Terima kasih itu jawaban saya. Baik, terima kasih Prof. M atas tanggapannya. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Selamat. Beliau bertanya, apakah buku ini juga mengajarkan mahasiswa FK untuk tahu betul tentang ilmu fitofarmaka dan ilmu toksisitas jamu dari bahan herbal medik, dan apakah FKUMS memfasilitasinya dalam hal praktik ekstrak jamu? Terima kasih. Ya, buku ini sebagai buku salah satu buku ajar dari blok elektif herbal medicine. Memang buku ini kan tahun 2016 belum sempurna. Nanti akan insya Allah ya, kalau waktunya masih kita nyala-nyalakan di waktu yang luang itu, ada edisi penyempurnaan, ada edisi tambahan-tambahan beberapa materi gitu. Tapi ini menjadi salah satu dari buku ajar blok elektif mahasiswa FKUMS Herbal Medicine. Ya. Kemudian kalau ditanya apakah mahasiswa FKUMS juga mengajarkan atau memfasilitasi hal praktek ekstrak jamu, ya, kita belum punya MOU dengan industri obat tradisional, IKOT ya, belum punya. Tetapi beberapa riset dari mahasiswa FKUMS yang jelas di prakteknya kita ajarkan, proses ekstraksi diajarkan. Ya, ada proses ekstraksi, ada juga proses pembuatan sediaan obat herbal. Proses ekstraksi ya, pembuatan sediaan obat, maaf. Dan itu kemudian ditangkap oleh mahasiswa dalam bentuk penelitian, utamanya skripsi. Beberapa dosen juga mendapatkan proyek berkaitan dengan obat herbal ini. Jadi mahasiswa diajari proses ekstraksi, imbudasi, fraksinasi, maserasi, sokretasi dan sebagainya, itu diajarin. Dan kita punya seperangkat peralatannya, ada labnya. Kemudian untuk proses produksinya, memang kita belum bekerja sama dengan industri obat herbal tradisional, tapi tidak menutup kemungkinan. Ya, ini kita perluas, ada MOU, ada kerjasama antara FKUMS, terutama yang PIP Herbal Medicine, untuk bekerja sama dengan industri obat tradisional, mengembangkan obat tradisional. Dan itu saya kira tadi minimal sudah ada akademisi, kemudian bisnis, dan kemudian governance, pemerintah gitu. ABG ya namanya. Akademisi, kemudian bisnismen, ada governance. Maka kalau itu menjadi kesepakatan bersama, gerakan bersama gitu, yakin 5-10 tahun ke depan obat herbal itu akan semakin banyak, ya, semakin banyak. Dan semakin data-data klinisnya yang muncul juga semakin banyak, semakin mudah bagi seorang dokter untuk meresepkan. Gitu. Itu dari saya, terima kasih. Ada lagi? Baik, terima kasih Prof. atas tanggapannya. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Agus Rahmadi. Beliau bertanya, benarkah anggapan tentang obat kimia sintetik sangat cocok untuk kasus akut karena sifatnya single reseptor, sedangkan herbal cocok untuk kasus kronik karena bersifat multi reseptor? Terima kasih. Ya, lebih kepada, jadi kalau kasus akut itu latar belakang pemikiran yang ini tadi, konsep pertanyaan tadi adalah ketika kasus akut itu, maka yang kita perhatikan adalah satu, sebagian besar penyakit itu single reseptor ya. Jadi obat itu sebagian besar, tidak semuanya, itu pada single reseptor. Karena ikatan reseptor dengan obat itu seperti ikatan ligand dengan key and lock ya. Semakin besar reseptor yang dia telah diduduki, semakin kuat efeknya. Sampai kemudian semua reseptor telah didudukinya, maka efek kuat akan semakin jenuh. Sehingga kalau ada statement bahwasanya dalam kondisi akut
obat sintetik dia lebih cocok, saya setuju. Saya setuju. Statement yang kedua, dalam kondisi kronis, obat herbal lebih belum tentu. Tapi obat herbal bisa dipakai, saya setuju. Tentu obat herbal yang tadi ya, sudah tahapan minimal UHT dan sudah sampai tahapan atau lebih-lebih pada saat tahapan fitofarmaka. Nah, fitofarmaka dan UHT memang di dalamnya banyak aktif kompon, banyak aktif kompon. Logikanya, ketika banyak aktif kompon, maka reseptor yang ditangkap juga akan berbeda-beda. Itu kan ya. Tinggal orang itu sakitnya apa? Kalau memang sakitnya dia itu complicated, maka tentu juga banyak reseptor yang dia akan terlibat. Ya. Dan biasanya kalau orang sakitnya kronis itu adalah complicated, itu kan ya. Biasanya, itu kan ya. Nah, ketika banyak reseptor yang terlibat, silakan obat tradisional dengan obat herbal tadi, UHT atau fitofarmaka dengan basis teori seperti tadi, dia mungkin akan cocok gitu. Tapi kalau reseptor tunggal tadi, apalagi dia dalam keadaan akut, pilih obat tunggal dan PSO-nya adalah PSO yang dalam bentuk parenteral gitu. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih Prof atas tanggapannya. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Yusuf Alam Ramadan. Beliau bertanya, minuman zanzabila ahli surga salah satunya adalah zanzabila ditafsirkan sebagai jahe. Dimaknai ahli surga awet muda. Apakah jahe-jahean dapat menghambat proses penuaan, Prof? Terima kasih. Ya, saya tidak masuk dalam konteks pemaknaan tafsir itu ya. Tapi poin terakhir saja, apakah jahe-jahean dapat menghambat proses penuaan? Ya. Jadi kalau proses penuaan bagian dari proses degenerasi ini yang saya tangkap, yang saya pahami ya. Tentu kalau kita bicara degeneratif, konteks free radikal, radikal bebas dan antioksidan itu sangat berperanan. Ya. Nah, kalau ya, kita kemudian riset berkaitan dengan jahe-jahean atau empon-emponan tadi, kemudian dia punya efek, ya, dia antioksidan, logika teorinya adalah maka dia juga akan menghambat proses degeneratif dan proses penuaan. Cuma itu kan juga tergantung dari seberapa besar yang dia konsumsi hariannya, seberapa lama yang dia konsumsi hariannya, dan ingat, data-data berkaitan dengan konsumsi kronis jangka panjang itu, kita harus eksplor data-data side effect-nya apa. Yang sudah banyak dieksplorasi adalah efek-efek jahe yang berkaitan dengan imunomodulator. Itu sudah banyak. Kalau berkaitan dengan imunomodulator, akan berkorelasi dengan inflamasi. Berkorelasi dengan antioksidan gitu. Maka kalau kita mengharapkan minum jahe 1 hari 1 gelas, harapannya wajah kita akan tampak lebih muda ketika usia 55 tahun, rasa-rasanya kok tidak. Dan kan tidak mungkin 55 tahun akan lebih muda daripada yang 50 tahun. Mestinya komparasinya adalah 55 tahun dibanding orang yang dia tidak minum jahe. Tentu baseline-nya juga harus sama. Ya. Ketika 50 tahun itu, wajahnya juga kelihatan tua samanya gitu kan ya. Yang satu tiap hari mengkonsumsi obat jahe, yang satu tidak mengkonsumsi. Dan perlakuannya juga sama persis. Tidak mengkonsumsi yang lain juga gitu loh. Itu baru kita punya data. Jadi kalau seperti ini kita baru punya asumsi, dugaan, dan basis teori saja. Tapi tidak bisa menjawab secara pasti. Dan seyogianya kita juga tidak bisa mengatakan secara pasti kepada klien kita atau pasien kita. Dengan mengatakan, minum jahe, nanti kamu akan tampak lebih muda. Jangan seperti itu. Ya, kita bicara data gitu. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih Prof. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Dr. Agus Sofyan Syawaludin dari FKUNS. Beliau bertanya, apakah sejauh ini sudah ada penelitian yang EBM tentang penggunaan obat herbal atau fitofarmaka yang dapat mengatasi kecemasan dan depresi? Terima kasih. Yang saya tahu belum, Dr. Agus, tapi nanti coba bisa di browsing gitu. Berarti kan kita mengarahnya ke anti-anxiety dan antidepresan. Mau menggantikan antidepresan trisiklik gitu kan ya. Yang saya tahu belum, tetapi sekali lagi coba nanti kita bisa browsing bersama-sama. Mohon maaf kalau tidak bisa memuaskan. Ya. Tentu kita akan bicara tentang basic terjadinya cemas, basis terjadinya dasar terjadinya depresi,
Kemudian tidak cukup hanya kita klaim percaya bahwasanya dia bisa mengatasi kecemasan. Tentu kita akan melihat data-datanya. Kalau dia sudah fitofarmaka berarti dia punya data. Dia punya data. Kemudian parameter datanya apa? Baru kita akan bicara, oh memang dia terbukti secara klinis itu. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih Prof. Pertanyaan selanjutnya yaitu Dr. Dewi. Beliau bertanya, tadi sudah disampaikan bahwa obat herbal terstandar atau OHT bisa digunakan untuk kasus-kasus penyakit kronis sebagai maintenance. Seringkali kita temukan pasien mengkombinasikan obat klinis dengan OHT sebagai klinisi. Langkah apa yang sebaiknya kita sarankan untuk pasien yang memilih terapi kombinasi tersebut agar tetap aman? Terima kasih. Terima kasih Dr. Dewi. Dr. Dewi ini teman saya nih. Kita ini pasien pribadinya nih, pasien prakteknya ini. Salam Dr. Dewi. Nah, ini berkaitan dengan kombinasi. Ya. Kalau kita bicara kombinasi, berarti kita bicara interaksi obat. Ya. Interaksi obat itu terjadi obat dengan obat dengan makanan. Ya. Obat dengan obat tadi bisa dengan obat modern dengan obat modern dengan obat tradisional. Itu prinsip interaksi seperti itu. Kalau kita memberikan dua obat bareng, maka peluang terjadi interaksi berarti satu kali. A dan B berarti peluangnya adalah interaksi A dan B. Kalau kita memberikan 3 macam obat bebarengan, konteks bebarengan itu tidak harus bareng persis ya. Karena nanti kita akan memperhatikan juga waktu paruhnya. Kalau waktu paruhnya belum terlampaui, misalnya ya, waktu paruh obat itu dia 10 jam. Sekarang saya minum obat, 2 jam lagi saya berikan obat yang kedua, itu bisa terjadi interaksi. Walaupun tidak bareng persis. Tapi waktu obat paruh yang pertama dia belum terlampaui ya. Nah, ketika orang itu memberikan obat itu 3 obat bareng, maka peluang terjadi interaksi adalah A dengan B, B dengan C, A dengan C 3 kali. 3 kali peluang terjadinya interaksi. Ya. Apakah obat modern dengan obat modern, ataukah obat modern dengan obat tradisional? Maka kalau dikatakan bahwasanya seorang yang mengatakan obat herbal itu dikombinasikan dengan obat modern tidak apa-apa, itu saya kira juga tidak benar 100%. Ya, kita harus memberikan edukasi juga ke pasien. Setiap pemberian bebarengan bahkan dengan makanan sekalipun, peluang terjadinya interaksi itu apa itu mesti ada. Peluang terjadi interaksi mesti ada. Namanya peluang itu bisa terjadi, bisa tidak terjadi gitu kan. Nah, masalahnya adalah masih sangat sedikit data tentang interaksi obat. Kalau antara obat modern itu kita sudah punya buku, namanya drug interaction checker. Kita bisa ngecek A dengan B itu ketika diberikan interaksinya apa. Data klinisnya sudah sangat banyak. Kita punya data, bicara dengan data. Tetapi kalau obat modern dengan obat tradisional, kita belum punya data. Tetapi secara teoritis, peluang terjadi interaksi itu ada. Gitu. Maka ketika kita melakukan TICAM itu adalah komplementari ya, maksudnya komplementari, tradisional komplementari herbal medicine, alternatif medicine itu, tetap kita edukasikan peluang terjadinya interaksi itu ada. Gitu. Nah, karena kita belum tahu peluang terjadi interaksi itu bagaimana, ya, maka yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir terjadinya interaksi, dan yang kedua, meminimalisir risiko kalau sampai terjadi interaksi. Gitu kan ya. Yang pertama, meminimalisir terjadinya interaksi adalah dengan cara tidak memberikan obat bebarengan. Itu meminimalisir terjadi interaksi. Meminimalisir risiko kalau sampai terjadi interaksi dengan cara apa? Gunakan obat pada dosis yang benar gitu. Jangan mengatakan karena dia obat herbal, dosisnya aman digunakan. Gitu. Jadi, kita tetap tidak bisa mengatakan secara pasti ya, tetap kita edukasikan ke semua pasien kita. Gitu. Itu dari saya, moderator. Baik, terima kasih Prof. Atas tanggapannya. Pertanyaan terakhir yaitu dari Dr. Selamat. Beliau bertanya, jika melihat patogenesis COVID-19 dengan ikatannya pada reseptor ACE2, artinya dengan meniadakan ikatan ACE2 dihambat, maka virus tidak bisa berikatan. Jika demikian, apa kaitannya dengan inhibitor ACE yang sekarang digunakan sebagai antihipertensi? Apakah bisa disimilir seperti itu sehingga COVID tidak punya ikatan reseptor dengan ACE2? Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dr. Samad. Jadi, Dr. Samad perlu kita diketahui,
Kami FKWMS itu menyelenggarakan webinar every week, seminggu sekali webinar. Dan berkaitan dengan AC2 ini, itu 2 minggu yang lalu sudah kita bahas, saya dan dokter jantung, ya, dokter Nanda. Fokus sekali pada waktu Afrikanya. Saya tangkapnya begini, saya simpulkannya begini ya. Jadi, yang pertama, belum cukup data untuk menarik kesimpulan bahwasanya AC inhibitor akan meningkatkan risiko terinfeksinya SARS-CoV-2 atau meningkatkan risiko beratnya SARS-CoV-2. Itu poin yang pertama. Sehingga American Association, atau mungkin saya salah juga, tapi pada waktu itu konteksnya adalah kalau pasien itu hipertensi, dia terbiasa menggunakan captopril, dan itu adalah the best choice pada pasien itu, pilihan terbaik pada pasien itu, maka anjurannya yang saya tangkap pada waktu itu, yang saya tahu itu adalah tetap lanjutkan. Karena belum ada bukti yang secara konkret, clear and clean, bahwasanya konsumsi captopril misalnya akan meningkatkan beratnya atau meningkatkan ikatan SARS-CoV-2 dengan AC itu gitu. Tetapi kalau pasien itu dia menderita hipertensi dan obat captoprilnya bisa disubstitusi dan hasil substitusinya juga sama baiknya dengan ini pendapat saya ini, sama baiknya dengan AC2, menurut saya sebaiknya disubstitusi. Ya. Tetapi kalau tadi ya poin yang pertama tadi tidak bisa disubstitusi karena yang terbaik adalah AC2, lanjutkan. Ya, lanjutkan. Ya. Tapi kalau bisa disubstitusi, substitusi. Itu menurut saya yang balik, menurut pandangan saya. Jadi sekali lagi nanti bisa dilihat di slide atau bisa dilihat di official channel FKWMS ya, ada webinar kedua, kalau di Sarafiri kedua itu slide-nya Dr. Nanda, dan itu dia merujuk kepada asosiasi-asosiasi hipertensi dunia, saya agak lupa apakah Amerika atau Eropa gitu ya, tentang guideline. Kalau pasiennya seperti ini, jalur seperti ini. Kalau pasien seperti ini, jalur seperti itu ya, bisa dilihat. Ya. Tapi kalau saya pribadi membuat pasien yang simpel tadi ya, kalau dia best choice-nya adalah AC2, lanjutkan. Selama dia tidak punya komorbid yang lain. Kalau dia bisa disubstitusi, maka sebaiknya substitusi. Kalau hasil substitusinya sama baiknya dengan AC2. Kalau dia punya komorbid dan dia pakai AC2, menurut saya juga sebaiknya disubstitusi. Kalau dia punya komorbid, ya itu 3 resume dari saya. Itu jawaban saya, moderator. Baik, terima kasih Prof. M yang telah memberikan jawaban dan juga hadirin yang telah mengajukan pertanyaan. Acara yang terakhir yaitu Selamat, hello. Assalamualaikum Bapak Selamat dan Bapak Ibu telah ikut di bedah buku ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita bisa diskusi lebih lanjut di beberapa serial berikutnya atau kita bisa ketemu membahas masalah herbal ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua partisipan yang telah mengikuti channel dari FKWMS. Silakan moderator untuk melanjutkan. Baik, untuk menutup kegiatan acara bedah buku jilid 2 pada pagi hari ini, saya ingin memberikan kesimpulan. Yang pertama, jamu merupakan sediaan obat tradisional yang secara empiris mempunyai efek klinis pada manusia dan dibuktikan secara turun-temurun. Di dalam obat sintetis, setiap obat mempunyai efek samping. Jika tidak mempunyai efek samping, maka kemajurannya diragukan. Efek samping itu sendiri ada yang minor dan ada yang major. Di Indonesia terdapat 7.500 yang merupakan tanaman obat. Tidak ada yang namanya obat untuk segala obat, jadi seharusnya spesifik seperti itu. Untuk obat herbal berstandar itu adalah jamu dalam bentuk ekstrak, itu ada standarisasinya dan sudah diuji secara praklinis. Secara praklinis itu maksudnya adalah diuji baik secara in vitro maupun in vivo. Untuk macam-macam sediaan obat itu, dia itu ada yang rajangan, serbuk, jenang atau dodol, pastiles, tablet, kapsul, pil, dan lain sebagainya. Yang terakhir, tanaman obat. Untuk tanaman obat itu sendiri, dia itu bisa berbentuk tanaman utuh atau bisa juga bagian dari tanaman. Misalnya, daunnya saja atau akarnya saja, seperti itu. Setelah itu, saya ingin menyampaikan untuk pengisian data sertif diisi maksimal jam 1 siang hari ini dan pembagiannya dilakukan H+7. Bisa dicek di
link yang tertera pada share screen berikut. Terima kasih. Sekian kegiatan bedah buku jilid 2 pada pagi hari ini. Kami selaku panitia mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Tetap di rumah saja dan jaga kesehatan selalu. Untuk para dokter, semoga tetap berada dalam lindungan Allah ketika bertugas. Saya sebagai moderator undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.